Berapa banyak preman yang mati ditembak polisi? Banyak banget. Jadi kalau cuma 6 orang mati, orang FPI ini, apalagi menggunakan senjata, menghalang-halangi tugas polisi, mati ya biarin aja. Itu emang konsekuensi dari melawan aparat. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua sifat-sifat pengecut yang ada dalam diri kita semua. Rasanya baru kemarin Rizik datang ke Indonesia disambut dengan luar biasa. Datang percaya diri dengan kekuatan yang besar, disambut antusias oleh pengikutnya di bandara. Bandara dikuasai sampai penerbangan delay, orang-orang nggak bisa masuk. Luar biasa. Rasanya baru kemarin Rizik itu begitu pongah, menabrak semua aturan seolah dia tuh bebas dari hukum, kebal begitu, tidak perlu aturan-aturan protokol kesehatan dan seterusnya. Rasanya baru kemarin dia datang begitu percaya diri, tapi hari ini sudah kabur lagi. Rizik kabur dan nggak tahu sekarang di mana, mungkin sudah ke Suriah atau kemana. Intinya dia kabur, membawa pasukan premannya gitu. Rasanya baru kemarin FPI mengancam rumah Ibunda Mahfud MD, mengancam, mengintimidasi, mengancam pembunuhan, teriak-teriak begitu luar biasa seolah mereka itu berkuasa begitu, kebal dari hukum. Rasanya baru kemarin ya mereka mengancam membunuh orang lain. Hari ini 6 orang dari mereka mati ditembak polisi, 4 orang kabur lari terberit-berit, lari kabur ketakutan. Memang nggak ada hubungannya, maksudnya yang mengancam rumah Mahfud MD itu bukan yang mati ini, tapi tetap saja ini sama-sama FPI, sama-sama kelompok yang radikal, intoleran. Rasanya kan baru kemarin mereka mengancam orang lain untuk dibunuh, hari ini mereka yang terbunuh. Dan lucunya, masyarakat nggak ada yang berduka. Masyarakat senang dengan penembakan ini. Masyarakat mendukung penuh keputusan polisi untuk menembak mati 6 orang ini. Bahkan 4 orang yang lari itu kalau bisa ditembak mati juga gitu. Senang itu. Jadi kalau saya ditanya kenapa kemudian masyarakat tidak simpati, tidak berduka, mungkin jawabannya sama kayak kita lihat ada teroris mati ditembak. Jadi kita senang-senang aja tuh. Ya biarin aja mereka mati, memang mereka pantas untuk mati gitu. Bahwa kemudian ada Fadlizon yang bertanya kenapa harus ditembak mati, katanya dia. Ya memangnya apa yang diharapkan dari aksi teroris atau aksi radikal yang mengancam polisi dengan senjata tajam? Apa yang diharapkan? Diajak salaman, diajak kenalan, tembaklah. Polisi dikasih pistol yang memang untuk digunakan. Itu sesuai dengan hukum dan aturan yang ada gitu. Dan konsekuensi ditembak ya mati. Meskipun niatnya nggak nembak mati, konsekuensi dari ditembak ya mati. Fadlizon kalau ditembak mulutnya juga mati itu. Kalau mau dicoba ya ayo, nanti saya siapin tembaknya. Bahwa kemudian ada FPI yang bikin narasi, kata dia, kenapa polisi nggak mati padahal FPI-nya sama-sama punya pistol, sama-sama punya senjata. Ini jelas orang-orang FPI ini kebanyakan nonton film. Dalam sebuah kasus atau tembak-tembakan atau peperangan, nggak harus orang langsung dua kubu harus ada yang mati, nggak harus gitu. Sama seperti pertandingan sepak bola, tidak harus skornya 1-6, bisa juga 0-6 gitu. Emangnya gara-gara FPI megang pistol juga terus polisinya harus ada yang mati? Kan enggak gitu. Lagian ya, FPI itu kan bukan polisi, memang amatir gitu. Pegang pistol cuma gaya-gayaan aja. Nembaknya juga meleset-meleset tuh. Jadi wajar, sementara lawannya ini polisi yang terlatih tiap hari nembak pakai pistol beneran, memang akurat gitu. Ya kalau kemudian FPI-nya mati semua 6 orang itu ya menurut saya itu pencapaian yang belum terlalu luar biasa ya. Harusnya 10 orang yang mati semua gitu, nggak ada yang lari. Ini polisi ini harus dilatih lagi nih, supaya ke depan kalau ada FPI macam-macam, ada 10 orang yang ngelawan, seharusnya 10 orang itu mati semua. Masa 4-nya dibiarkan lari gitu? Saya tersinggung ini. Kita bayar pajak, polisinya kok nggak titis nembaknya gitu.
Dan klarifikasi dari FPI agak lucu gitu. Dia bilang, jadi Rizik dan rombongan itu mau pengajian internal keluarga inti. Tapi berangkatnya tengah malam, jam 12 malam. Terus pengajian keluarga inti apa yang sampai melewati tol Cikampek? Kalau kamu mau ngadain pengajian di Jakarta, ya di mana lah, nggak usah sampai keluar tol sampai jauh gitu. Kalau kamu keluar tol diiring-iringi oleh preman dan pasukan pengamanan yang bersenjata, ya berarti kan itu kamu mau kabur, bos. Mau kabur. Klarifikasi kok gak jelas. Klarifikasi selanjutnya di poin surat itu ada bilang 6 orang hilang dalam satu mobil, kata si FPI ini. Itu bukan hilang, itu mati. 6 orang itu mati ditembak polisi. Jadi kalau kalian bilang hilang, diculik sebagainya, itu narasi yang basi lah, nggak ngaruh di masyarakat. Dan lucunya FPI yang lainnya malah mau menjemput jenazah yang 6 orang ini. Artinya apa? Artinya kan narasi yang kalian bikin, klarifikasi yang kalian bikin bahwa 6 orang itu hilang, itu nggak bener gitu. 6 orang yang kalian bilang hilang itu mati, jasadnya ada. Ambil aja di polisi gitu. Mana tahu bisa ketemu bidadari neraka kan gitu. Kan itu cita-cita kalian gitu. Lagian ya, polisi sudah punya bukti yang sangat lengkap. Bahkan hari ini katanya ada CCTV yang akan dimunculkan oleh polisi. Dan mobil yang ditembak oleh FPI itu ada, pelurunya ada. Barang-barang bukti ada, mayatnya yang ditembak juga ada, bukan hilang gitu. Jadi sebenarnya bagi saya kasus ini ya biasa saja. Penembakan terhadap kriminal, orang-orang yang melakukan kejahatan itu biasa. Ada maling ngelawan polisi, tembak mati. Ada perampok, ada preman yang melawan polisi. Berapa banyak preman yang mati ditembak polisi? Banyak banget. Jadi kalau cuma 6 orang mati, orang FPI ini, apalagi menggunakan senjata, menghalang-halangi tugas polisi, mati ya biarin aja. Itu memang haknya gitu. Itu emang konsekuensi dari melawan aparat. Lagian harusnya kan FPI itu berterima kasih gitu. Bukankah itu tujuan kalian membela Rizik? Bukankah itu cita-cita terbesar kalian mati di jalan tol? Maksudnya mati di jalan jihad, meskipun matinya di jalan tol. Bukankah itu tujuan kalian gitu? Dan lagian kalau memang Rizik itu kan sebelumnya sudah memprovokasi masyarakat dengan revolusi berdarah, penggal, kemudian kemarin ada azan hayya 'alal jihad dan seterusnya. Di mana kamu sekarang gitu? Apa yang kamu lakukan sekarang? 6 orang anggotamu mati ditembak polisi, bukankah itu saatnya? Bukankah ini saatnya yang terbaik bagi kamu untuk menyatakan atau deklarasi perang terhadap polisi? Kenapa kamu kabur? Kenapa kamu sembunyi? Katanya mau revolusi berdarah, katanya mau revolusi ambil kekuasaan. Katakanlah sekarang, kalau kamu kabur dan membiarkan Munarman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dia nggak tahu, Munarman itu nggak tahu apa-apa, ya repot lah gitu, serba salah. Dan terakhir, mungkin saya juga akan bahas klarifikasi dari Munarman. Dia bilang FPI itu nggak bersenjata. Terus senjata-senjata yang disita oleh polisi itu diminta untuk dicek nomor serinya. Saya sebagai orang awam tuh agak lucu ya, agak bingung gitu. Emang sejak kapan senjata tajam yang ilegal itu ada nomor serinya? Nggak ada. Kalau kemudian kamu bilang FPI itu ada dalam aturannya tidak boleh bawa senjata tajam, faktanya kan sekarang ada. Kalian nggak bisa ngelak lagi bahwa kemudian iya katanya sekarang itu dia bawa senjata tajam dan sudah mati, tidak bisa ditanya gitu. Tapi kan jejak digital Anda di kesempatan-kesempatan sebelumnya itu banyak banget FPI itu bawa senjata, banyak buktinya gitu. Jadi kalau kamu bilang dalam aturan itu FPI nggak ada yang boleh bawa senjata, itu kan cuma aturannya. Tapi kenyataannya kalian kan bawa gitu. Saya pikir
Ini tidak perlu dipanjang lebar ya. Bagi saya penangkapan terhadap FPI ini sudah benar. 4 orang lainnya harus juga ditangkap. Kalau melawan ya tembak mati saja. Dan terakhir mungkin pesan buat Rizik yang sekarang kabur dengan pasukan bersenjata yang mungkin ingin menghindari kasus-kasusnya, karena kan dia sudah dipanggil 2 kali dan terancam dipanggil paksa gitu. Ya silakan saja kalau mau kabur, selama di Indonesia rasanya polisi akan tetap bisa menangkap kamu gitu. Terserah kamu mau tampil sebagai orang yang datang satria atau datang sebagai orang yang ditangkap, diborgol dan diseret paksa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.